Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat TV, Al-Araf TV. Kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih kita nih? Ihsan ya? Ihsan. Jadi dasarnya adalah tentang hadis Nabi. Kita kemarin sudah belajar bab iman, bab Islam, terakhir kita bab ihsan. Nabi pertemuan di hadis Nabi disebutkan tentang bertemunya Nabi dengan malaikat Jibril di depan para sahabat. Beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Nah, beliau menjawab bahwa ihsan tersebut beribadah kepada Allah seolah-olah dirimu melihat Allah, gitu kan. Kalaupun tidak, bahwa sesungguhnya Allah mengawasi atau melihat kita. Di definisi dari Nabi sudah kasih tahu begitu tuh. Sekarang pertanyaannya nih, apakah kita sudah melihat Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita yakin bahwa memang kalau kita tidak melihat, kita diawasi sama Allah? Pak Irsal gimana? Berat ini. Berat. Berat kita ini materinya berat ini. Tapi ya kita coba, namanya kita kan Kita kan lagi ngobrol, kita ngobrol. belajar. Kan nanti endingnya kan kita nanti yang kita tidak bisa, kan kita belajar berusaha untuk supaya tahu ini kan, supaya tahu dan mengerti kan. Nah, kalau hari ini kita obrolannya itu mentok ya tujuannya kita kan ingin bertanya nanti sama Ustadz kan ya. Jadi kita mencoba untuk menyimpulkan yang mana kesimpulannya itu berbentuk pertanyaan. Betul. Barangkali dari obrolan kita ini mewakili pertanyaan saudara-saudara kita di rumah, kan gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu sehingga para sahabat kita yang ada di sana memberikan sumbangsih buat kita untuk subscribe dan like-nya. Ya insya Allah Bapak sangat. Kalau saya nih, ihsan. Ihsan ini kan satu poin yang harus dicapai ya. Satu poin yang harus kita capai untuk apa? Ya untuk kita meningkatkan keimanan kita ya. Jadi salah satunya ihsan. Kalau saya pribadi sih untuk arah ihsan itu belum. Apa tadi pengertian dari ihsan? Seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun tidak, seolah-olah Allah melihat kita. Nah, kita kan mau menuju ke sana ini. Dari pengalaman pribadi, saya mencoba melihat Allah. Gimana cara melihat Allahnya itu saya belum ketemu. Tapi kalau saya merasa Allah melihat saya, insya Allah itu yang baru saya bisa capai. Ya, tapi memang ya seolah Allah itu, saya lagi ibadah nih misalnya, contoh sholat benar-benar biar saya khusyuk, salah satunya itu metode saya. Seolah Allah melihat saya lagi sholat. Saya masih dalam tahap itu gitu. Tapi untuk ini, untuk dari kata seolah kita melihat Allah itu sulit, Pak. Menurut saya, kita tuh nggak akan mungkin bisa melihat Allah kecuali kita sudah pergi ke alam sana di surga, baru kita bisa. Menurut tidak mungkin dalam Al-Quran, tidak mungkin. Tapi saya nggak tahu kalau orang-orang yang punya level tinggi, apakah mereka karena kan Allah ini nggak mungkin dia kan nggak punya nggak ada tempat, nggak ada, pokoknya kan dia terbebas dari ruang dan waktu. Jadi nggak logis. Makanya, walaupun itu kan kata Rasulullah. Jadi pengertiannya coba tolong dijelaskan seperti apa itu yang melihat Allah yang seperti apa. Nah, kalau menurut dari hadis tadi Pak, ihsan itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang tertentu. Kita juga sebenarnya bisa ke makom itu gitu. Makom melihat Allah kan itu nggak diperuntukkan untuk hanya golongan tertentu, tidak. Itu berlaku untuk semua umat. Ya, kalau ngelihat redaksi dari hadisnya. Maksudnya gini, kita ini ya melihat Allah dalam di sini. Nggak usah ngegas gitu, biasa aja. Lu kayak di LC ya. Tapi begitu. Melihat Allah ini kan dalam pengertian melihat berarti kita menggunakan indera mata kan. Nggak logis, kita nggak akan pernah terjadi gitu. Kita bisa. Boleh, saya tambahin ya. Silakan. Ya. Kalau kita
apa namanya ya, kita mengidentifikasi. Kalau orang yang namanya seseorang yang namanya Ihsan, itu Anda bisa menyimpulkan apa? Orang yang namanya Ihsan. Ya, kalau menurut redaksi dari hadis tadi, kan udah jelas mengatakan Ihsan itu seolah-olah kita sudah melihat Allah atau tidak, seolah Allah melihat kita, kan gitu definisi dari Ihsan. Kalau saya di jalan saya kenalan dengan seseorang, dia menyebutkan nama saya Ihsan, langsung pikiran saya langsung, oh ini berarti orang Islam. Ihsan itu berasal dari bahasa Arab. Kalau saya simpulkan, saya akumulasi lah 90% orang dari Arab itu Islam. Ihsan. Ya, Ihsan. Ihsan apa kira-kira ya? Ya, kalau yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat saya itu dan dari literatur yang saya baca, itu Ihsan itu adalah sesuatu yang baik, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang baik dari seseorang itu. Nah, hal-hal yang baik itu apa? Hal-hal yang baik itu dalam artian ya atas dasar apa ya? Mungkin yang Islam jadinya larinya ke iman dan takwa dasarnya, ihsan itu. Nah, kalau tadi kembali bahwa kalau kita itu harus berpandang kita sebagai, misalnya saya harus menitik beratkan secara perilaku misalnya ya, secara perilaku saya harus ihsan, artinya melakukan sesuatu yang baik seolah-olah. Nah, perbuatan baik yang saya lakukan itu seolah-olah Allah melihat kita dan kita seolah-olah melihat itu. Dan kita kalau mengacu kepada takwa dan iman, kita melihat Allah itu ya bukan seolah-olah. Memang Allah itu nyata. Dan Allah itu tidak, maka tadi kan ada yang disebutkan seolah-olah kita membayangkan Allah itu berada di salah satu tempat atau salah satu singgasana, sehingga terucap bahasa kita insya Allah ketemu dengan Allah. Padahal kalau kita iman, Allah itu nyata. Makanya tadi yang beliau ini menyatakan, Bapak Ihsan tadi, Pak Irsal menyampaikan bahwa ya di para jemaah di level tertentu bisa mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat, ada di kita atau di sekitar kita, sangat dekat dengan kita. Beliau tadi mengatakan seperti itu. Jadi Allah itu yang jelas Allah itu ada dan bisa dilihat. Ada, tapi nggak bisa dilihat. Nah, makanya itu yang suka menjadi perdebatan antara kita dengan kaum di luar kita. Dia ingin coba, kalau memang itu coba kasih tahu Tuhan kamu kasih, kan nggak bisa. Secara sebagai seorang Islam, kita itu urusan itu udah urusan Tuhan. Kita yang penting punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Dia ada di mana-mana, dia pun tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Jadi cuma lihat dong, nggak bisa kayak begitu. Nah, kayak itu keyakinannya bisa bahaya tuh nanti. Makanya disitulah kayak kita beriman kepada Allah itu, kita yakin Allah itu selalu mengawasi kita. Cuman kita kalau menurut Al-Quran, nanti kalau setelah di alam sana, nanti di surga, engkau akan bertemu dengan aku, kan katanya. Itu baru mungkin, kalau di dunia mana mungkin. Gini, kalau misalkan konotasinya kita berubah sedikit, paradigmanya dalam ibadah kita rubah. Ibadah itu, kita kan udah belajar tentang iman. Nah, kita sudah beriman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab, para nabi-nabi, hari akhir dan qada dan qadar. Terus kita belajar sudah tentang Islam. Islam syahadat, kita melakukan sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Kalau misalkan makna ibadah itu, kalau sholat kita anggapkan diri kita seakan-akan kita kalau melihat Allah mungkin belum bisa, tapi kita diawasi bisa. Ya.
Bisa kan gitu kan? Kalau diawasi kita Iya. bisa gitu kan. Sekarang kalau kita rubah makna secara harafiahnya ibadah tuh kita ganti dengan perlakuan hidup. Perlakuan hidup juga ibadah. Nah, itu saya maksud. Iya. Jadi maksud saya gini, Om. Apapun yang kita lakukan selama itu baik dan sesuai dengan syariat, kita pergi kerja kah atau kita, itu kan semua ibadah. Kalau dalam harafiahnya, kalau kita beranggapan daripada pembicaraannya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta wujudnya Allah, akhirnya ditimbulkan nggak sungguh. Gunungnya berantakan. Nah, beliau nggak sanggup walaupun cuma baru nurnya aja. Kita melihat Allah dalam bentuk zat, kita nggak mungkin nih, gitu loh, maksud gua gitu loh. Unbelievable. Nah, unbelievable kalau di sini. Cuman kita yang berlangsung, kita bicara gini nih. Kita melakukan kehidupan ini, yang kita melihatnya kita nggak mampu dulu nih, gitu kan? Untuk melihat Allah kita nggak mampu dulu, tapi kita merasa diawasi. Jadi setiap perbuatan kita karena kita merasa diawasi, kita berbuatnya itu selalu baik gitu. Ya jadi benar. Ya karena kita ada perasaan takut kan. Kita diawasi. Kalau kita punya keyakinan, kita akan timbul rasa takut. Oh Allah mengawasi kita nih. Wah. Nah, jadi ada perasaan takut. Itu terlatih akhirnya yang ada pada suatu hari kemudian ikhlas itu jadi kebiasaan dan kita lakukan dengan ikhlas. Nah itu target terakhirnya. Last. Kita yang kita lakukan itu akan ikhlas semua, bukan lagi dipaksa, bukan hanya karena takut sama Allah, enggak. Akhirnya itu menjadi tradisi yang kita lakukan, keikhlasan kita bertuhan. Jadi begitu. Enggak. Jadi gini, saya ada pengalaman nih. Saya dapat pembelajaran dari seorang ustadz. Ini ustadz di masjid kita nih. Saya sebut aja Ustadz Indra tentang Hendra. Iya, Ustadz Indra tentang Tuhan. Gimana cara mencari Tuhan. Ada poin yang beliau bilang, Tuhan itu ada di diri kamu, bukan ada di kita maksudnya ya. Bisa kamu pelajari, tapi pelajari diri kamu dulu. Ya. Nah, itu ada poin itu itu mungkin bapak-bapak tahu tuh pengertian gimana itu. Kan Bapak Pinginnya si Ustadz Indra katanya mau kemari nanti. Nanti kalau kemari beliau kita tanya suruh. aja sama dia kan. Mana tahu dia lewat kali. Itu saya sih udah dijelaskan secara detail, tapi saya lupa intinya. Pelajari dirimu dulu. Nanti kamu akan kenal Allah jadinya. Begitu. Ya kalau kita ingin membahas ke situ, sepertinya sih kita harus step by step, bro. Nah, Selangkah demi selangkah. Jadi kita sekarang kita berbicara dulu di hal-hal yang baik dulu aja. nah, Kalau kita udah menuju ke hal-hal yang baik, nanti akan ketemu itu. jadi maksudnya gini Om, ihsan itu adalah makom terakhir. Ya. Tujuan terakhir bahwa seorang muslim yang menjadi mukmin sehingga menjadi seorang yang ihsan. Dalam dia berbuat, dalam dia hidup, dari dia belum bangun tidur sampai dia bangun tidur dan sampai bangun tidur lagi, dia selalu merasa melihat Allah dan diawasi Allah. Ya. Kan gitu kan? Berarti ini ada hubungannya tentang apa yang ada di diri manusia. Nah, kan Pak Rizal ngomong gitu nih barusan nih kata Pak Indra. Yang sekarang saya coba pengen ngomong gini. Kita dibekalin sama Allah ada akal dan hawa nafsu. Ya kan? Yeah. Akal dan hawa nafsu. Sekarang gimana sih proses kerjanya antara akal dan hawa nafsu itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita sudah ada di kita nih, tapi kan kita nggak sadar nih. Yang berjalan mana duluan nih, gitu kan itu. Pas misalkan kita contoh, kita sudah disebutkan tentang kemarin kita bicara tentang setan, walaupun setan belum terjawab sama Ustadz ya, karena kemarin ada permasalahan sedikit, ada karena kendala teknis, jadi kita belum bisa bikin video tentang siapa sih setan gitu kan itu kan. Cuman kalau kita andaikan bahwa setan itu adalah suatu sifat perbuatan manusia, kita nggak usah ngomong masalah iblis dan segala macam ya, perbuatan manusia yang menyimpang. Berarti kita boleh katakan, kita sepakat dulu nih, kalau saya katakan itu hawa nafsunya yang sedang berjalan ke kiri gitu loh Om, ke kiri nih. Bukan lihat orangnya. Maksudnya ketika orang tersebut jadi penjahat, kan gitu loh. Setan itu Setan lagi nih. itu ya itu ada hubungan. Ya, Kalau ada saya hubungan. ada hubungannya Kita kan dengan yang hubungannya kita korelasinya bicarakan. dari awal sampai Sekarang sekarang begini nih, masih bro. ada. Saya akan mencoba untuk saya memahami terhadap diri saya sendiri bahwa orang hidup itu
kita anggap aja sebagai kayak dua sisi gitulah ya. Dua sisi, contohnya seperti kayak apa nah? Uang logam. Mata uang logam. Ya, dua sisi yang berbeda, tapi dia mempunyai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Orang hidup itu seperti itu. Kita asosiasikan, kita persepsikan bahwa orang hidup itu mempunyai dua sisi. Sisi baik, terang, sisi baik, dan sisi gelapnya. Nah, kalau saya coba untuk saya memahaminya, sisi baiknya itu adalah ya hal-hal yang baik. Kalau hal yang baik seperti apa yang tadi kita diskusikan, berarti masuk ke ihsan. Berbuat baik. Nah, artinya begitu. Hal-hal yang baik lah di sini posisinya, di hal yang terang ini. Nah, kalau di sisi yang gelap ini, itu yang jelek-jelek, yang perbuatan jelek-jelek, konotasinya apa? Setan. Nah, antara hal yang baik ini dengan yang tidak baik ini, yang setan ini, siapa yang menggerakkan? Tadi yang brother sampaikan tadi, di situ ada akal pikirannya manusia dengan nafsu. Di situ. Ini makanya kita si Budi ini mempunyai akal pikirannya ini harus dituntut untuk belajar, untuk mengisi kepandaiannya supaya ini bisa diskusi nih antara yang baik sama yang buruk ini. Iya, ini negosiasi nih. Nah, kita ingat juga bahwa yang baik ini yang membisikin juga hal-hal yang baik nih, yang bisikin. Sini yang membisikin jauh lebih hebat ini. Yang buruk-buruk ini. Nah, kalau kita kembali seperti yang obrolan kemarin yang belum ada kesimpulannya itu, kalau saya coba yang membisikin hal-hal yang jelek ini, di situ ada iblis, pembisik. Kalau di sini yang hal yang baik lah kita anggapnya malaikat lah pembisik. Nah, kalau kita kembali ke ihsan tadi, hal-hal yang baik tadi, intinya adalah ya iman dan takwa. Kita nggak usah kita mencoba untuk mencari-cari Allah dulu deh, nggak usah. Tapi kita coba mengupayakan berbuat hal yang baik dulu. Situ aja. Kita udah yakin deh Allah ada. Tapi nggak usah kita mencoba untuk mencari-cari, nggak usah dulu. Tapi yakin bahwa Allah itu ada. Nah, makanya di situ kita diwajibkan takwa dan iman. Takwa artinya kita takut. Iman kita yakin Allah ada. Makanya kita harus tadi tuh. Tapi ada toolsnya Om. Gimana itu? Ada toolsnya, jadi alatnya. Maksudnya alat gini, Allah ciptakan tubuh kita ini ada akal dan hawa nafsu. Ya, itu tadi pandangan saya bro, ya mungkin bisa salah, bisa. Ya, nanti betul. kita inilah. Ya, jadi apa nih? Dia jadi tools nih, dia jadi alat nih. Si akal dengan hawa nafsu itu jadi alat bagi kita. Mungkin si akal tersebut tempatnya, kalau saya boleh ngutip ya, sorry nih, saya ada literasi tentang akal yang dari Profesor Quraisy Shihab, ada itunya dia. Kalau menurut dari bahasanya itu, akal tersebut Allah anugerahkan sebagai potensi yang mendorong pada lahirnya budi pekerti yang luhur, atau menghalangi seseorang untuk melakukan keburukan. Nah, ini kan alat nih, alat di kita nih. Kita bisa menggunakan akal itu sebagai semacam sensor. Terus juga alat tersebut juga bisa digunakan sebagai ini, apa namanya, tempatnya ilmu. Dengan pemahaman dan ilmu seseorang, bagaikan memiliki tali yang menghalanginya melakukan kesalahan atau keburukan. Jadi maksudnya apa? Dengan akal ini kita disuruh Allah mencari ilmu tadi untuk beriman dan bertakwa. Kita bahas kemarin tentang iman. Supaya si akhlak pikiran ini, akal ini bisa membentengi kita. Iya, artinya inilah apa namanya? Kalau menerima bisikan, dia bisa mencerna baik buruknya gitu. Baik buruknya. Nah, tapi tingkat kesadaran kita dipengaruhi nih. Gitu loh maksud gue. Ngerti nggak kira-kira nih? Hawa nafsu dia jelas.
Hawa nafsu itu cuma salah satu yang bisa menekan hawa nafsu itu nggak bisa dibakar, nggak bisa diinikan segala macam, cuman adanya di puasa. Berarti emang liar kan? Liar kan gitu kan? Cuman kenapa Allah ciptakan tools lagi yang satu, alat lagi, yaitu akal. Tapi dari akal tersebut sebenarnya sebagai semacam pemberi sinyal, oh salah ini perlakuan ini, sebenarnya jangan begini, ini bagusnya begini. Karena si akal sebelumnya kita isi dengan ilmu, ya betul. Sebelum mengambil kesimpulan, bisikan setan ini diterima sama akalnya. Iya. Nah, yang negatif ini negosiasi nih sama pikiran manusia kan. Nah, yang dari yang sisi yang baik tadi memberi masukan juga. Wah, akhirnya di situ kan. Betul. Nah, sebelum ya itu kan memang itu dasar. Sekarang kita awalnya tadi membahas ihsan. Ihsan itu kan ending, hasil akhir dari iman dan takwa. Iya, betul. Nah, ini kita udah lewat nih, yang masih itu udah lewat nih kan. Kita membahas ihsan. Iya. Ihsan itu kan hasil akhir dari iman dan takwa. Ya, artinya baru ihsan. Betul. Artinya kalau kan yang kita bahas barusan ini kan masih ke iman dan takwa. Iya. Udah, betul. Bukan masalah kan begitu. Bukan. Maksudnya bagaimana seseorang itu bisa merasa melihat Allah. Bagaimana seseorang tersebut bisa merasa diawasi oleh Allah. Harus ada tools dia di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar percaya kan? Iya. Kita harus cari ilmu gitu loh. Makanya fungsi akal tuh sebenarnya itu menurut saya gitu. Nah, hawa nafsu ini yang mempengaruhi besar sehingga akal tersebut tertutup, akhirnya kita tidak ihsan. Jadi kadang kasar kata, kalau kita benar-benar gunain tools itu baik, benar-benar dengan baik, makasih. Dia akhirnya menjadi suatu suatu ihsan itu terjadi jadi manusia. Ya, gitu. Benar kan, berarti endingnya itu ihsan. Ihsan. Itu setelah proses kita iman dan takwa. Ya, yang proses iman dan takwa, mencari keimanan dan ketakwaan mungkin itu prosesnya tadi. Ya, artinya kan kita begitu. Kalau kita ingin menjadi manusia yang ihsan, manusia yang baik dan benar, ya kita itu prosesnya itu tadi. Kita harus bentengin dengan tadi itu, iman dan takwa. Itu harus kita bentengin itu. Kalau kita nggak iman dan takwa, nggak mungkin ini ihsan akan dicapai. Nah, sedangkan bagaimana caranya kita iman dan takwa kalau kecuali nggak belajar? Ya, gunain otak kan gitu loh maksudnya kan? Harus belajar. Gunain akal kan gitu kan? Termasuk kita diskusi obrolan sore ini itu salah satu untuk membentuk kita ihsan, brother. Iya. Kita di sini masih ragu, masih bingung nih kan? Nah, supaya kita nggak bingung, bisa mendapatkan pencerahan yang baik dan benar yang tepat ya. Nah, kita nanti obrolan ini kita bawa ke Pak Ustadz untuk menanyakan gimana sih untuk menjadi manusia yang ihsan. Prosesnya seperti apa kan kita. Kan begitu. Dengan dasar tools-tools yang sudah ada di dalam diri kita. Iya. Kalau menurut Ustadz Irsal gimana? Waalaikumsalam Pak Ustadz Indra. Silakan. Tapi Pak ya, saya ya. Wah, dari Pak Ustadz kita ini datang. Pak Ustadz Indra malu-malu. Iya. Saya kan tertuju dengan melihat Allah ini Pak ya. Poin di sana itu yang di situ saya agak sulit mengatakan kok mana mungkin kita ngelihat Allah itu nggak mungkin. Nggak ada itu. Tapi kalau hanya sebagai kias, artinya seolah kita melihat Allah yang seperti apa, yang seperti lakukan seperti yang terjadi dengan Nabi Musa kan. Nabi Musa sendiri dia bawa ke. Saya boleh ngasih gambaran Pak. Ya. Kalau memang Bapak mencoba untuk ke situ ya. Pada sesi yang keberapa kemarin kan kita membahas kenapa sih kita dilahirkan, kok berbeda-beda, ya sebagai faktanya kan Pak Irsal. Tangan kanan Pak. Nah, Pak Irsal kan ya modelnya dengan saya kan beda nih, walaupun matanya dua, hidungnya lubangnya dua, tapi bentuknya kan berbeda. Bukan itu maksud saya Pak. Kalau kita bicara Allah, ini zat yang nggak bisa digambarkan seperti apa, seperti dengan makhluk yang ciptaan semua ini. Nah kita melihat dia berarti sesuatu yang sifatnya real, mana mungkin. Nah, tapi kalau kita merasakan bahwa Allah melihat kita itu mungkin. Dan itu mungkin.
karena saya banyak baca, saya kata seorang sufi sendiri untuk mengatakan dia melihat Allah itu nggak logis gitu loh Pak. Ya, karena Allah itu sang pencipta itu, dia kan udah dibilang tadi ada di mana-mana. Makanya tadi saya sebelum ketemu di sini, ketemu dengan brother kita ini, ngobrol di masjid bahwa Rasulullah itu akan sangat berbahagia, sangat antusias mengatakan bahwa ketemu dengan saya, saudaraku. Kenapa Rasul Muhammad ini mengucapkan saya sebagai saudaranya? Alasannya apa? Alasannya satu, si Budi Hartanto ini hidupnya di masa jauh dari zaman Rasul, jauh sekali. Dia yakin dan percaya aku sebagai Rasul, utusan Allah. Makanya aku anggap saudara. Bukan zamannya sahabat Nabi, hidupnya udah bersatu dengan Rasulullah. Itu bukan sahabat saya, bukan saudara saya. Sahabat itu. Tapi kalau Pak Irsal, Budi Hartanto, saudara saya. Begitu mulianya kita. Iya. Artinya keyakinan, yakin. Kau pernah Ya, ngeliat? kalau keyakinan yakin. Nggak pernah ngelihat, tapi nggak pernah lihat. Iya, itu yang begitu dengan saya. Allah maksudnya. Ya, Gitu. dengan Allah betul. beda. Dengan Rasulullah itu adalah ciptaan Allah, sama manusia seperti kita. Cuma dia berada di level yang saya tinggi. coba. Tetapi kalau bicara Allah, kan kita nggak bisa, karena makanya itu sering terjadi perdebatan antara kaum muslim dengan di luar negeri. Coba kasih tahu Tuhan kamu. Sedang kita nggak boleh. Kita hanya boleh meyakini Allah, zat yang maha zat seperti apa gitu. Kita yakin. Cuma untuk kita melihat atau bertemu itu nggak mungkin, kecuali di surga nanti kita akan. Oke, kalau begitu, Iya. kalau mohon maaf nih, kalau Pak Irsal menganggap Allah itu seperti Bukan, apa? maksud Pak Isal gini, Pak, Oke. Allah itu tidak Allah itu bisa ada, tapi dilihat nggak bakal bisa secara dilihat. wujud. Ya betul, itu kan Itu udah Bapak pasti, ya. Bapak menceritakan orang di luar kita kan, di luar kita, orang lain. Ya. Dia pengen kamu nyembah, kamu sujud kepada Allah, kamu yang kamu puji-puji. Nggak bisa lihat. Mana? Ya, itu kan mereka Kan dulu zamannya Rasul aja dulu ada yang seperti itu ya, disuruh membuktikan. Sebagai contoh, Siti Masitoh juga begitu kan. Nah, ini terjadi lagi di zaman yang sangat modern ini, masih bukan modern ya. Di zaman yang orang yang sangat logik, sangat ilmiah ingin membuktikan itu. Itu kalau kita akan berdiskusi dari kelompok yang seperti itu, mendingan kita tinggalkan saja. Saya nggak tingkatkan keimanan kita aja. Saya nggak berdiskusi. Saya cuma dengar mereka begitu. Cuma saya bilang, seandainya melihat Allah dalam bentuk wujud, nggak mungkin itu. Ya sebagai contoh tadi itu. Kecuali kalau mau dibilang, makanya kan selalu Allah bilang dia itu zat ya, dia zat yang tidak sama tidak dengan ada makhluknya. dengan semua ciptaannya, nggak ada. Jadi cuman kamu tanya dia ada di mana? Dia ada di mana-mana kan. Kalau kita mikir secara logika akal, wih, berarti dia ada di situ, dia ada di situ. Nah, itu ya dia disuruh nonton filmnya itu aja, filmnya Fir'aun aja. Kan situ menceritakan tentang kekuasaan Allah. Sekarang Bapak masih iman Allah itu ada. Oh, jangan cukup. Harus kita udah cukup itu. Ya, itu aja. Kita bisa bikin wujudnya. Cuman kalau dibilang tadi, kita mikir kita akan melihat Allah, itu nggak mungkin. Tapi Pak, berarti pelan-pelan Pak. Kalau ini memang Ustadz Hendra itu menjelaskan tentang ini nih, tentang kita wujud Allah itu memang tidak bisa dilihat secara wujud, tapi kita bisa merasakan Allah itu ada. Saya merasakan Pak. Bahkan beliau itu masuk gitu. Mungkin maaf, saya nanti akan jadi ujub ya. Setiap saya sholat malam dan saya zikir, tetes air mata saya keluar. Ketika saya menyebut Assalamualaikum Rasulullah, saya menangis. Seolah tuh dia datang Pak. Dan itu saya merasakan butuh waktu yang lama. Jadi
apa yang saya itu udah pernah. Jadi cuman saya mau bercerita takut dikira ujub, malah nggak ngeri. Jangan. Jadi itu saya udah. Jadi kalau bilang untuk melihat ya nggak mungkin. Ya udah gini aja. Ihsan tadi udah beliau udah masuk ke makom ya sudah bisa, cuman dia tidak bisa melihat tapi sudah merasakan kalau Allah itu ada. Ya, Allah itu melihat ada lah kalau kita kembali ke konteks bahwa kan perkataannya Nabi kan seolah-olah dirimu melihat Allah. Iya. Seolah-olah berarti pakai rasa. Bayangkan aja. Pakai rasa. Tapi kalau dibayangkan ya repot juga, nanti dia bayangkan jadi kayak musik. Seolah-olah. Ya udah, kalau itu memang belum kita belum Pak Irsal belum sampai komplit. Nah, ini yang mau kita bawa buat ke Ustadz, kan gitu loh. Ini kan oleh-oleh nih, jadi kan gitu gimana kan. dia menjadi, saya jadi ihsan, orang saya aja nggak pernah ngelihat Allah. Boleh kita keluar itu Pak, berdosa loh. Tadi kan aku menyimpulkan seperti itu. Kan saya bilang, makanya Pak, pemahamannya harus jangan sampai mulut kita keluar, kita nggak boleh Pak. Kita menyentuh yang namanya Allah itu punya batasan, makanya akal. Jadi kalau kita bilang itu kan kata Rasulullah, dan kata Rasulullah itu juga nggak salah, benar. Cuman dipahamin, kita dalam bahasa manusia sekarang, kita tuh nggak mungkin lihat seperti ini. Karena Allah itu nggak bisa dengan semua. Jadi hanya kita merasakan Allah melihat kita, dia pasti setiap saat, anytime, dalam 24 jam nggak ada kurangnya sedetik pun. Kita diawasin oleh Allah. Iya. Kalau manusia, orang Jepang tuh yang sering ya, itu membuat sesuatu benda yang mirip dengan manusia. Apa namanya itu? Robot. Punya kayak kita lah. Ya. Kenapa dia nggak bisa? Mukanya lekuk-lekuknya kayak saya tadi. Tapi nggak bisa kayak saya dia. Ya nggak bisa lah. Nah, kenapa nggak bisa? Ya jelas dia nggak punya ruh. Masuk bro. Ya bukan, saya udah ngerti. Cuman jadi pemahamannya. Nggak, dia gini. Iya. Apa namanya? Bahkan akalnya Pak. Sekarang bisa pakai chip. Tapi gini bro, brother itu mencoba untuk menjelaskan ke orang lain. Itu pocketed lah, nggak usah jelaskan. Tapi yang jelas untuk kita dulu saja, untuk diri kita aja. Gitu aja bro. Jadi, brother, aku memohon deh ke brother. Yakinkan udah lah. Cukup. Ya sudah. Bukan. Udah cukup. Soalnya yakin ya. Bagaimana nggak yakin ngapain saya sholat? Ngapain saya berzakat kan? Itu karena ada, justru maaf saya bilang ya, karena ada rasa ketakutan saya sama Allah, maka setiap apa saya jangan Tuhan marah. Itu keyakinan level ke tingkat keyakinan saya. Cuman kita nggak boleh kata si A itu, si B, kita nggak boleh suzon, jangan suzon. Mungkin makanya saya tadi ngomong saya ngeri nanti dibilang seperti apa ujub. Itu ngeri Pak. Apapun yang baik yang kita lakukan, kalau perlu nggak usah diomongin, kecuali sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain kita ajarkan. Karena kalau ujub terjadi lebih parah Pak, semua amal-amal itu akan habis. Jadi gini aja, kita jadi gimana? Dalam konteks yang tadi, seolah-olah kita melihat Allah, kita ini aja. Mufakat aja bahwa kita akan tanyakan itu ke besok ya. Cuman ada perkataan yang belakangnya kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah mengawasi kita. Berarti kalau kita diawasin Allah kan hubungannya sama pola perilaku nih. Iya, orang kita diawasin satpam aja. Nah, kan gitu kan. Kan gitu kan. Jadi harapannya sebenarnya adalah endingnya tadi perilaku kita yang berubah. Karena sesuatu yang Allah, kan gitu kan ya, bener gak? Bener. Karena tadi yang kalau dilihat dari SOP dasarnya bahwa manusia yang awalnya ditiupkan ruh masuk ke dalam janin, tumbuh besar menjadi manusia. Allah sebelumnya bekali dengan alat namanya akal, Allah bekali dengan hawa nafsu. Ya kan? Terus dari akal tersebut harus diinput ilmu-ilmu kan gitu kan. Sehingga akal tersebut bisa merespon segala sesuatu, bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap. Nah, kan gitu kan. Terus kita dikasih sama Allah input itu, pengertiannya kita belajar tentang iman, kita belajar tentang Islam. Outputnya harapannya adalah ihsan sebagai perilaku. Kan gitu kan ya. Tapi perilaku yang mana? Kalau yang tadi seolah-olah melihat Allah, kita akan bertanya kepada Ustadz. Tapi perilaku yang yakinlah sesungguhnya Allah mengawasimu, sehingga outputnya terjadi perilaku yang ihsan, yang baik.
ya kan? Sesuai dengan iman dan Islam. Makanya, Gitu kan? makanya Rasulullah mengatakan, ya dia bilang seolah engkau melihat Allah, kan dia bilang. Seandainya kan ada engkau tidak mampu melihat, engkau merasakan seolah Allah menguasai. Jadi itu antara dia bilang seolah melihat dan tidak melihat. Nah, itu yang harus dipahami. Kalau memang engkau tidak bisa melihat, seolah Allah mengawasimu. Jadi jangan diambil satu poin, kita harus nanti kita bisa tanya sama itu maksud saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya udah, cukup ya? Cukup apa gimana? Cukup. Ada Pak Ustaz Indra mau nambah? Kalau merah, dia nggak mau disut. Oh. Oke, cukup ya? Ya. Ya udah, pemirsa, insyaallah kita akan bertemu di penjelasan kita bertanya kepada Ustadz Heru. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Like and share. Like and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Panas kan? Panas.